Salam hormat dari saya. Perkenalkan, nama saya Nahase Hilaya SPD, angkatan 53, kelompok 1, nomor absen 5. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2021. Latsar ini diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara kerjasama dengan LPP Agro Nusantara Medan. Berikut adalah tugas agenda 2 tentang podcast isi modul etika publik. Materi ini diampu oleh Bapak Dr. Andus Arsyad Lubis MM. Berikut saya akan mengulas tentang etik publik. Kode etik publik saya bagi menjadi 5 garis besar. Pertama, definisi. Kedua, kode etik. Ketiga, bentuk kode etik dan implikasi. Keempat, lingkup etik publik. Kelima, yaitu nilai dasar etika publik. Pertama, definisi etika yaitu adalah refleksi atas baik, buruk, benar, salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau buruk. Definisi moral adalah kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Definisi etika, refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik. Kedua, kode etik. Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Berikutnya adalah 12 kode etik dan perilaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara. Pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan-peraturan dan kode etik pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijaksanaan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain, memegang penuh teguh dasar ASN, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Ketiga adalah nilai dasar etik publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 4 tentang Aparatur Sipil Negara. Berikutnya adalah lingkup etika publik. Fokus utama pelayanan publik yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Ketiga, itu modalitas etika, jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Kedua, dimensi etika publik, dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dimensi tindakan integritas, tuntutan etika publik dan kompetensi. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Perilaku pejabat publik membutuhkan perubahan mindset dari penguasa menjadi pelayan, dari wewenang menjadi peranan, menyadari jabatan adalah amanah. Bentuk kode etik dan implikasinya. Bentuk kode etik dalam perilaku nyata tergantung pada niat baik dan sentuhan moral yang ada dalam diri para pegawai atau pejabat itu sendiri. Untuk itu, setiap pegawai dan pejabat menantinya dengan kesadaran yang tulus.
Kedua, paham idealisme etik mengatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia adalah baik dan suka hal-hal yang baik. Apabila ada yang menyimpang, itu artinya dia tidak tahu cara bertindak menuju ke arah kebaikan. Seterusnya, untuk itu perlu diingatkan mengenai rujukan kode etik PNS dan diberikan kesentuhan nurani terus-menerus untuk mengunggah kesadaran moral dan melestarikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dan interaksi antara individu. Demikianlah ulasan dari etika publik. Terima kasih.